ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih berkaitan dengan harta warisan yang diberikan kepada anak. Bisa jadi anak itu yang ditinggal orang tuanya itu termasuk anak yatim. Nah, berkaitan dengan anak yatim yang memiliki harta warisan, hartanya tidak boleh dimakan oleh orang yang ngasuhnya kecuali dengan cara yang baik. Kemarin sudah saya sampaikan di dalam kitab tafsir Ibnu Jauzi oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab tafsirnya disebutkan memakan dengan cara yang baik itu pertama mengambilnya sebagai hutang. Jadi dia makan boleh tapi sebagai hutang, dia kalau punya uang untuk nyaur disaur. Jadi akadnya itu hutang. Nah, seperti itu. Itu keterangan yang pertama. Keterangan yang kedua, makan dengan cara yang baik adalah makan harta anak yatim dengan cara yang baik adalah memakannya sekedar kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Jadi harta anak yatim yang ditinggal, jadi harta anak yatim kan dapat warisan dari orang tuanya. Nah, harta anak yatim ini itu boleh dimakan oleh pengasuhnya, syaratnya tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhan saja. Saya kasih contoh, misalnya ngambil ya untuk dirinya saja yang ngurusin, bukan diambil untuk wonge, bojone, anake, dulure kabeh entek. Bukan seperti itu. Itu keterangan yang kedua. Adapun keterangan yang ketiga, memakan harta anak yatim dengan cara yang baik adalah mengambilnya senilai dengan upah yang umum berlaku seumpama dia bekerja pada anak yatim itu. Jadi upahnya biasanya berapa? Misalnya kaitan dengan babysitter misalnya. Dia ngurusin anak, dia upahnya berapa? Nah, udah upahnya segitu aja, nggak lebih dari itu. Sesuai dengan upah yang umum wajar berlaku di masa tersebut, maka dia boleh ambil segitu, tidak lebih dari itu. Yang keempat, mengambilnya dalam kondisi darurat, artinya jika suatu saat dia berkecukupan, ia membayarnya. Jadi sama seperti yang pertama tadi, darurat saja dia ngambil, kalau dia nanti setelah itu punya uang maka dikembalikan. Tapi jika tidak, harta yang telah diambilnya itu halal baginya. Jadi seperti itu. Dan inilah yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab tafsirnya menafsirkan surat An-Nisa ayat yang ke-6 tadi. Tambah satu hadis lagi berkaitan dengan ini. Dari Aisyah dalam ayat barang siapa yang termasuk golongan orang yang mampu, hendaklah dia menjaga dirinya. Ayat tersebut turun berkenaan tentang harta anak yatim. Bila orang yang mengurusinya fakir, boleh memakannya dari harta tersebut sekedar apa yang telah dia lakukan dalam rangka untuk mengurusinya dengan cara yang ma'ruf. Jadi misalnya ngurusinya siang hari saja, ya udah makannya makan sekali aja. Jadi seperti itu, nggak berlebihan. Dalam riwayat Ahmad, begitu pula Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakaknya, bahwa laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, seraya berkata, saya tidak memiliki harta, akan tetapi saya memiliki seorang anak yatim. Beliau lalu menjawab, makanlah dari harta anak yatimmu tanpa berlebihan, tanpa mubadir, tidak menjadikannya sebagai harta pokokmu, dan tidak pula karena untuk menjaga hartamu, atau berkata engkau menebus hartamu dengan hartanya. Hadis ini hasan. Jadi gini, tadi kan ada orang yang miskin, tapi dia anak yatim hidup bersama dia, terus bagaimana? Nah, ini disampaikan oleh Nabi, makanlah dari harta anak yatimmu tanpa berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Pertama itu.
Kedua, tanpa mubadzir, secukupnya, dinteki, lah ngono lho, cukup. Jadi secukupnya, peruti seberapa toh, itu cuma sedikit aja. Kalau cuma untuk makan sekedarnya, untuk menegakkan tulang punggung, maksudnya supaya bisa bergerak, berdiri, itu tidak banyak-banyak tentunya. Ngambil dari harta anak yatim tadi, makanya tidak boleh mubadzir. Selanjutnya, tidak menjadikannya sebagai harta pokokmu, maksudnya bukan wis kabeh jika kok kene kabeh, bukan. Tapi ini sekedar untuk sampingan saja, untuk karena bekerja di situ maka makan di situ. Kalau nanti nggak bekerja di situ, nanti malam hari ya makannya dengan hartamu sendiri lah gitu. Dan tidak pula karena untuk menjaga hartamu. Maksudnya piye sing dintekke hartane anak yatim wae ditku gen ra kelong, gen utuh. Bukan seperti itu caranya. Jadi ini nasihat dari Rasulullah SAW untuk orang yang miskin, tapi dia ada anak yatim yang membawa harta warisan. Atau berkata, engkau menebus hartamu dengan hartanya. Maksudnya ya tadi, hartamu ije utuh ya sama. Jadi yang terakhir ini dengan istilah yang lain, intinya sama saja. Hartamu gen utuh, kamu cuman makan dari harta anak yatim saja. Itu tidak benar. Paham ya sampai sini? Ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, untuk apa hukumnya seorang anak yatim piatu yang dibuat konten untuk kepentingan pribadi? Itu satu. Yang kedua, untuk mengasuh anak yatim itu seandainya ada uang, tapi karena takut kalau uangnya ini tercampur, dimasukkan di tabungan, itu gimana? Ya. Jadi gini, kalau tadi misalnya untuk konten, maksudnya untuk konten supaya nanti ada donatur yang memberi santunan untuk anak yatim. Kalau kaitan dengan itu, kembali ke hadis yang paling penting berkaitan dengan semua amal. Semua amal tergantung niatnya. Kayak lagi, di garis bawah ini kono niatnya. Dibikin konten gen etok duit. Wis etok duit dinggo anak yatim, ojo jenengan aku sing kontenke aku etok bagian 50%. Ruwet nih. Semua tergantung niatnya. Kalau peruntukannya untuk anak yatim, kasih ke anak yatim, ojo jiko bagian dari situ gitu loh. Paham ya sampai sini? Boleh, seperti itu boleh. Boleh untuk ngajak orang lain, itu boleh. Atau misalnya saya punya panti asuhan, di sana juga ada anak yatim. Saya bilang kepada jamaah saya, di rumah saya ada banyak anak yatim di sana, monggo ke sana ngasih santunan atau apapun dalam bentuk uang, dalam bentuk barang atau apapun saya terima misalnya. Itu ya sesuai dengan niatnya tadi di awal. Kalau omongnya gue dinggo yatim, kasih untuk anak yatim, bukan untuk dirimu. Paham ya sampai sini? Selanjutnya, tadi yang kedua apa? Pengasuh anak yatim yang uangnya ditabung atau di deposito. Ya gini, jadi gini, kalau anak yatim dia mendapatkan warisan, yang ngurusi anak yatim tadi seharusnya juga ngubengke duwite mau genra mandek tur entek dienggo ame anak kita. Kewajibannya seperti itu. Kok dia berani melakukan seperti itu, maka hadis selanjutnya yang berkata, apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah ini belum tak baca. Hadis riwayat Bukhari, jelas sahih. Rasulullah bersabda, aku dan pengasuh anak yatim kelak di surga seperti ini. Lalu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggangkan keduanya.
Jadi seperti itu. Nabi dan pengasuh anak yatim nanti di surga seperti ini. Maksudnya apa? Dekat. Paham nggih? Kenapa kok dekat? Karena yo abot kuwi mau ujiane. Melo duwite anak yatim kuwi mau, anak yatim kan ora ngerti duwite sing ngendi. Sing ngerti sing ngurusi gitu kan. Iki duwite sapa? Kalau sing ngurusi dia berani jujur, dia bisa jujur, yang punyanya anak yatim tetap untuk anak yatim, dia cuman ngambil usaha, cuman makan dari punyanya sendiri, maka pahalanya surga tadi. Selain itu misalnya, siapa tahu kalau yang ngurusi ini terus makan, sing ngerti siapa? Sing ngerti yo, sing ngurusi truk. Begitu pula tadi panti asuhan wong njaluk dia minta santunan. Setelah dapat santunan sing dikeke 50%, sing 50% dienggo pengasuhe misalnya. Sapa sing ngerti? Jadi ini iman yang berbicara di sini. Ini berat, lebih-lebih kaitan dengan duit. Kaitan dengan duit panas ki mau. Nah, kalau dia niatnya untuk anak yatim tapi kok akhir ya dimakan, bahkan dia sengaja dompleng di panti asuhan kuno, lah itu yang bermasalah di situ. Paham nggih sampai sini nggih? Jadi seperti itu. Selain itu juga yang sering terjadi, donatur kuwi kan saya minta jarine kamu duwe panti asuhan yang kono anak yatime. Nah, saya carikan anak yatim sejumlah 100. Mumet sing di panti asuhan. Lah sing yatim padahal go 5 tok, piye coba? Itu sering terjadi itu. Padahal donatur pengennya saya mintanya yang yatim. Kenapa? Karena pahalanya tadi surga bersama Nabi kan gitu. Dan ning kono sing yatim wong 5 tok liyane. Cah cilik-cilik TPA dijukuki kabeh. Ayo rene kabeh. Goleke wong 100. Tapi diterke karo mboke karo pake. Itu kan sering terjadi gitu kan. Baru donature ya kuwi mau. Wah. Kok enak kaya ngene. Lah itu. Ini tanda tanya besar di sini. Harus jujur. Semuanya harus jujur. Kalau diminta 100 kamu punyanya 5 saja, bilang baik-baik. Bilang baik-baik, saya yang yatim cuma 5. Yang yatim miskin duafa mungkin banyak. Yang ikut di panti asuhan saya, yang ikut di kajian saya atau cilik sini nggon panti asuhan kan banyak itu. Sosok ya wong tuane ya enek tapi dititipe kono, itu banyak. Nah, itu banyak tapi dia punya orang tua, ya tetap fadilahnya berbeda gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Jangan disalah artikan. Ngomongnya yatim padahal bukan yatim. Dia masih punya bapak, masih punya ibu. Nah, terus dianggap ini santunan anak yatim. Lah bapakku ijo yatim ngono. Umpama cah cilik ngerti kan ngono to ya. Wah, bapaknya dipatek-patekke gini. Paham nggih sampai sini nggih? Ya. Selanjutnya masih berkaitan dengan hadis ini. Kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asara Malik bisababah wal wusta. Mengasuh anak yatim baik masih ada hubungan kerabat ataupun bukan, akan bersamaku kelak di surga seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Hadisnya sama. Namun ada tambahan yatimin lahu aw li ghairihi. Mengasuh anak yatim artinya mengasuh segala kebutuhan dan kemaslahatannya, mulai dari urusan makan, pakaian, mengembangkan hartanya jika anak yatim itu memiliki harta. Sedangkan jika yatim itu tidak memiliki harta, maka pengasuh anak yatim memberikan nafkah dan pakaian untuknya
demi mengharapkan ridho Allah. Jadi sing garis bawah iki, kalau ngurusi anak yatim, ngasuh anak yatim itu harus mencari ridho Allah, harus ikhlas, bukan untuk minta balasan kepada anak yang dia asuh tadi. Adapun maksud baik masih kerabatnya atau bukan dalam hadis di atas adalah bahwa si pengasuh itu bisa jadi kakeknya, saudaranya, ibunya, pamannya, ayah tirinya, bibinya, ataupun kerabat-kerabat yang lainnya. Dan bisa juga orang lain yang tidak ada hubungan kerabat dengannya sama sekali. Jadi misalnya, saya kasih contoh misalnya, bukan untuk mate-mate ke wong liya, misalnya saya aja lah, punya kakak saya perempuan, misalnya suaminya meninggal, suaminya masih hidup sih, misalnya suaminya meninggal, itu kan anaknya anak yatim gitu kan. Kalau anak yatim ini saya asuh dalam pengasuhan saya, maka itu dinamakan yatimin lahu, yatim yang ada hubungan kerabat dengannya. Paham gitu sampai sini? Atau saya ngurusi baik, wah anakku lanang wis ninggal duwe anak, berarti putuku. Saiki sing ngurusi aku lah, berarti dia ada hubungan kerabat. Atau ibunya, ibu misalnya suaminya ninggal, dia punya anak, istrinya ini ngurusi anak yatim, dia pun pahalanya surga. Sama seperti ini, hadisnya sama, meskipun dia ibunya. Paham ya sampai sini? Jadi ya harus ikhlas, ditinggal oleh suami, anak masih kecil-kecil, harus ikhlas mengharap ridho Allah, insya Allah surga balasannya gitu. Gak usah ngemis pada orang lain, udah bismillah, cukup minta sama Allah. Ini anak yatim, saya harus ngurus dia. Jadi seperti itu sebagai istri, kalau ditinggal suaminya, misalnya masih banyak anak pada dirinya, misalnya seperti itu. Ya, ini yatimilahu auli ghairihi, contoh yang lain yang tidak ada hubungan kerabat dengannya, misalnya tonggone ada anak kecil yang ditinggal ditinggal bapaknya, yaitu terus dia asuh misalnya, yaitu boleh, sama saja, intinya ada hubungan kerabat atau tidak, itu akan masuk ke dalam surga, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini paham? Baru gue nek sing ngusil takon. Padahal sejak zaman Nabi sampai sekarang jenenge anak yatim kan banyak, Pak. Iya betul. Terus nek kabeh wong sing ngurusi anak yatim ku deket dengan Nabi, kaya ngene, cedak. Lah sumpekno, Pak. Nek wong takon ngono ki yo. Paham sampai sini? Lah kabeh kan sejak zaman Nabi sampai sekarang yatim kan banyak, yang ngurus banyak. Lah kabeh deket dengan Nabi, ora sida surgane luas bahagia, ngono ora sida no, Pak. Bener juga ini. Pertanyaannya betul ini. Tapi perhatikan, intinya dia dijamin surga gitu loh. Terus dekat dengan Rasul atau tidak tergantung amal dan perbuatan masing-masing. Maksudnya piye? Misalnya nek bantumu kalau sebulan 200.000 tinggu anak yatim, aku bantu anak yatim 200.000. Lah karo wong sing anak yatimnya diurusi dari dia bangun sampai tidur tiap bulan, tiap hari dia urusi terus, ya beda no ya. Paham ya sampai sini? 200.000 tekan ngendi sedina rong dina bar kuwi. Tinggu ngurusi anak yatim. Nah, beda dengan orang yang ngurusi sejak tiap harinya, itu tentunya effortnya lebih banyak. Nek gor ngei duit baru kon ngurusi ibu apa yang lain sebagainya, ya sithik effortmu. Tenaga untuk ngurusi anak yatim sedikit. Begitu pula waktumu untuk ngurusi anak yatim lebih sedikit. Begitu pula duitmu ya gor semono ya sithik kuwi. Berarti ya masuk surganya ya mungkin insya Allah masuk surga sih, cuman ya tidak sedekat orang yang effortnya banyak, waktunya yang dia korbankan banyak, tenaga yang dia keluarkan banyak untuk
ngurusi anak yatim, duwite ya akeh sing ditokke dienggo nyukseske anak yatim ini. Paham nggih sampai sini nggih? Ya tergantung amal dan perbuatan masing-masing. Sampai katanya Ustadz Abdul Somad, aku kurang ngerti. Jadi beliau pernah dapetin, kalau biasanya kan panti asuhan atau untuk anak-anak yatim gitu aja. Nah itu ada khusus untuk yatim, itu namanya istana yatim. Istana yatim, subhanallah. Jadi anak yatim yang tinggal di situ, tinggalnya ngalang-ngalain kita ngurusi anak kita sendiri. Kamare kaya hotel ngono jarene. Jadi memang seperti anak sendiri, bahkan lebih dari itu. Makanya namanya istana yatim, subhanallah. Berarti dia effortnya untuk ngeluarin itu besar gitu loh. Kalau seperti itu, pasti dia akan lebih banyak lagi yang dia dapatkan. Dia akan lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Paham nggih? Monggo. Yang pertama terkait dengan batasan usia layakan mereka dalam asuhan. Nggih. Yang kedua, sebentar terkait dengan supaya harta tadi mandek dalam itu supaya mereka bisa berusaha. Bagaimana apakah usaha ini nanti terkait dengan keamanan keuangan yang bisa memungkinkan akhirnya itu justru rugi. Ini kan menjadi suatu permasalahan di ada kekurangan. Ya. Jadi berkaitan dengan harta dulu ya, berkaitan dengan harta. Harta anak yatim itu diubengke. Ya ae dhewe sing luwih tuwa kan ya luwih ngerti sing badi sing endi sing ora sing endi kan ngono. Namanya bisnis ya seperti itu, kadang memang rugi. Nek rugine urung akeh ndang ditarik wae ngono lho. Paham sampe sini nggih? Kalau nggak menguntungkan ya aja dilanjutkan. Itu aja toh. Misalnya kaya Muhammadiyah narik duitnya saka BSI misalnya, pirang triliun? Sampai berapa? 15 triliun. BSI kalah kabut masih. Misalnya seperti itu. Kenapa kok gitu? Karena udah nggak percaya dengan BSI gitu loh. Karena ya ini namanya modal ya seperti dilebokke. Di sana gen go UMKM. Kudune kan ngono. Tapi omah ora dienggo UMKM diangel-angel sing digampangke sing wong didit akeh kan ngono. Orang pebisnis yang besar kan gitu yang diambil. Engko akhirnya kan BSI itu kan BUMN juga kan. Karena ada awalnya dari BRI Syariah gitu kan. Meskipun nginduknya ke Bank Syariah Mandiri, tapi kan itu jadi miliknya negara kan gitu. Wah, engko bar kuwi malah dienggo apa jenenge? Tambang apa piye kan ruwet. Malah nggo modali wong-wong kaya ngene bar kuwi ra jalan. Spekulasi yang terlalu tinggi, ya udah nggak percaya, cabut selesai. Kan gitu. Kita bisnis ya seperti itu. Kita udah lebih tua dari anak-anak kecil tadi. Untuk bisnis kita akan lebih tahu. Kalau memang untung lanjutkan, kalau tidak berhentikan ganti yang lain, selesai gitu aja. Ngoten nggih. Jadi kita usaha, yang namanya usaha sosok rugi ya wajar. Tapi nek rugi aja tok lanjut sik, kecuali memang yakin setelah ini badi meneh monggo. Nah nek wis rugi pisan, pindho, telu, dilanjutke terus ya entek. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua apa tadi? Batasan usia. Jadi gini. Kalau hadisnya hatta ya belugha ayatnya, hatta ya belugha asyuddahu. Ayatnya kemarin udah saya sampaikan ini. Tapi belum saya detilkan ya. Sampai dia dewasa. Maksudnya dewasa di sini adalah dia mampu mengelola hartanya. Jadi sampai dia mampu mengelola hartanya. Lah, tergantung keadaan masing-masing. Sosok cah cilik wis iso ngelola, wis iso bisnis, wis iso dodolan.
Misalnya seperti itu diculke wani ya monggo, tinggal kita ngawasi dari jauh gitu aja. Monggo silahkan. Tapi terkadang sampai tua ngono ya, Cik. Gandul pae mboke kan ya ono to ngono ki. Banyak. Dan makanya pendidikan di sini juga lebih berat. Makanya nanti di di rumah-rumah yatim, di panti asuhan itu pun mereka juga diajari untuk wira swasta, untuk bekerja, untuk menghidupi mereka, minimal untuk mereka sendiri. Kalaupun nanti dia nikah juga untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anaknya dan seterusnya. Harus seperti itu, harus mandiri, diajari seperti itu. Jiwa untuk bekerjanya harus ada, harus dibangun. Jadi seperti itu. Intinya sampai kapan ini nggak ada batasan umur. Cuman di sini disebutkan hatta ya belugha asyuddahu, sampai dia dewasa mampu ngelola harta tadi. Ngoten nggih? Ya, barangkali yang lain. Selanjutnya man dhamma yatiman baina abawaini muslimaini ila ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghniya anhu wajabat lahul jannah albattah. Nabi bersabda, barang siapa menyertakan anak yatim dari keluarga muslim dalam makanan dan minumannya hingga anak itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mewajibkan baginya surga. Battah itu pasti, dipastikan. Jadi kalau ada anak yatim, usahakan diurus seperti anak sendiri. Kalau kayak bangun, diurus seperti anak sendiri kan? Ya harus seperti itu, meskipun dia bukan anak kita, diurus seperti anak kita. Kalau bisa seperti itu, makannya dicukupi, minumnya dicukupi, pakaiannya dicukupi, dijanji oleh Rasulullah bahwa orang seperti ini pasti masuk surga. Battah itu pasti, untuk menunjukkan kepastiannya. Jadi seperti itu. Paham nggih sampai sini? Selanjutnya ini hadisnya dhaif tapi masyhur. Barang siapa mengusap kepala anak yatim semata-mata karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala dari setiap helai rambut yang terkena usapan tangannya itu satu kebaikan. Enak tenan ta. Ciri-ciri hadis dhaif ngono kuwi, penak banget nglakonine, pahalane gede banget. Ya ta? Jadi mengusap kepala anak yatim, kena rambut, mengusapnya mengharap ridha Allah, dia akan mendapatkan pahala dari setiap helai rambut yang terkena usapan tangannya. Benar ta? Ciri-ciri hadis dhaif ngono kuwi, ngamali sithik pahalane gede. Ciri-cirine. Dan benar di bawahnya disebutkan hadisnya dhaif. Namun bagian belakangnya benar. Dan barang siapa berbuat kebaik kepada anak yatim yang ada di sisinya, baik laki-laki maupun perempuan, maka aku dan dia kelak di surga seperti ini. Beliau meregangkan jari telunjuk dan jari tengah. Sama toh? Sama dengan hadis yang sebelumnya. Namun sing ngusap untuk pahala setiap helai rambut akan dapat kebaikan lah kuwi. Sing hadise marai dhaif ning kono kuwi. Sing burine bener jane. Padha hadis yang sebelumnya. Namun yang ini, yang bagian atas itu dhaif. Namun dikuatkan dengan hadis selanjutnya. Seseorang berkata kepada Abu Darda, berilah aku wasiat. Abu Darda berkata, kasihanilah anak yatim. Kasihilah anak yatim. Dekatkanlah ia kepadamu dan berilah makan dengan makananmu. Sesungguhnya saya mendengar seseorang menghadap Rasulullah SAW mengadukan kekerasan hatinya. Maksudnya ada orang bilang kepada Nabi, ya Rasul, hatiku kok keras, diandani mental, diandani nasihat mental kabeh, ora gagasan misalnya, dengan kebaikan ora dilakoni misalnya. Beliau bersabda, jika kamu ingin supaya hatimu menjadi lembut, maka dekatilah anak yatim kepadamu. Usaplah kepalanya dan berilah makan dari makananmu.
maka itu akan melembutkan hatimu dan akan memudahkanmu dalam memenuhi kebutuhanmu. Jadi ngusapnya benar. Kasih sayang itu tandanya, salah satu tandanya kan ngusap kan gitu, benar. Tapi nek pahalane setiap helai rambut dapat kebaikan sebanyak itu lekose nek kuwi. Hadisnya doe, tapi dikuatkan dengan ini, usaplah kepalanya. Ya, ini cara bagaimana supaya hati kita lembut. Jadi memang terkadang ada manusia kuwi ora iso, keras, terlalu keras dia. Jadi diandani ora iso, dinasihati ora iso, kan ngaji ora gelem. Kon salate ya wegah, misalnya ngakune muslim. Misalnya seperti itu, kok susah kabeh. Diandani ora iso kok yang ngene iki piye carane lah. Perintah Nabi, deketin anak yatim, santuni dia, belai rambutnya. Intine delok wong sing luwih ngisor saka jenengan, bar kuwi pasti akan luluh hati ini. Bantulah mereka, kasih makan sama dengan makananmu. Jadi perintahnya seperti itu. Maka itu akan melembutkan hatimu, bahkan ditambah oleh Nabi, dan akan memudahkanmu dalam memenuhi kebutuhanmu. Subhanallah, pahalanya seperti itu. Cukup sampai sini, ada yang perlu ditanyakan? Kalau hadis yang terakhir ini hadisnya sahih. Monggo. Ibu-ibu, monggo Bu. Ngantuk gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kampung itu ada anak yatim yang tinggal ayahnya. Ya, sedangkan ibunya itu yang masih muda gitu kan. Kemudian ada seseorang yang menikahkan ibunya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah orang yang menikahkan ibunya itu termasuk ikut mengasuh anak yatim dan akan masuk surga berdampingan dengan Rasulullah? Jadi ngasuh di sini perlu diperhatikan, ngasuh kuwi ora gor goleke bapak, misalnya goleke bapak tiri, ora. Ya itu dapat pahala iya, tapi ya tadi sama seperti yang saya sampaikan tadi, tergantung effortnya. Jadi kita untuk anak yatim apa, andil kita untuk mereka apa, lah itu di situ. Nek gor nikahke biasa aja. Ya dapat pahala ya kaya wong nikahke liyane. Ya mungkin dapat tambahan sedikit karena ada anak yatim biar segera memiliki orang yang nanggung dia misalnya seperti itu. Ya lebih banyak lagi justru berkaitan dengan mengasuh anak yatim ini adalah ibunya. Sing jelas dia dapat itu semua. Anaknya ketika ditinggal suaminya, anak tetap dia openi sampai dia dewasa, sampai dia sukses, maka insya Allah surga. Jelas ibunya ini. Atau misalnya ibunya nikah lagi, ini bapak tirinya pun kalau dia ngurusi anak ini, anak yatim ini, dan dia sampai dia dewasa, maka dia pun juga dapat pahala ini. Paham nggih? Si nikah ke itu pahala iya, tapi kan sedilit tok. Nikah ke kan wis nikah wis bar. Kuwi pirang jam, pirang dino kan ngono tok, paling selesai setelah itu. Ya pahalanya segitu saja. Tapi yang ngurusi lebih lama dia akan lebih banyak pahala. Ngoten nggih? Ya. Monggo. Silakan. Jadi ada ibu-ibu yang punya anak dua orang, kedua-duanya perempuan. Nah, kemudian ibu ini kawin dengan kedua orang. Pertanyaannya, apakah anak ibu ini mahramnya gitu kan, termasuk mahram gitu kan, dengan bapak tirinya. Dengan bapak tirinya itu. Ya. Jadi kan
Jawabannya adalah ketika bapak tirinya sudah kumpul dengan istrinya, maka anak ini mahram. Paham ya? Ketika bapak tirinya ini sudah kumpul dengan istrinya, maka dia jadi mahram. Paham ya? Cukup. Yang lain? Anaknya bebas tanpa misalnya hijab, nggak apa-apa. Dia jabat tangan juga boleh. Jadi, namun ya syaratnya tadi setelah dia kumpul dengan istrinya, dengan ibunya tadi. Paham ya? Ya. Barangkali yang lain. Untuk hadis selanjutnya ini hadis Israiliyat, silahkan dipercaya boleh, ora ya monggo. Intinya gini, kaitan dengan kejadian-kejadian zaman dulu. Misalnya ada orang banyak maksiat. Ini diceritakan seperti itu, dia banyak maksiat, terus ketemu anak yatim, diurusin, dikasih makan, dikasih pakaian, suruh mandi supaya bersih. Setelah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki udah bersih semua, menyayanginya seperti ayah kandungnya, bahkan lebih. Lantas di malam hari dia mimpi, tur mimpi ini wis kiamat. Ini ngono kan ya, seakan Israiliyat ya, penting pernah krungu ngono ya. Intinya tadi. Lalu dipanggil menuju hisab, kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Karena banyak dosa dan maksiat yang sudah dilakukan. Ya toh, tadi kan dia banyak maksiat, banyak dosa. Setelah itu ketemu anak yatim, diurusi, lebih baik daripada bapak ngurusi anaknya, kan gitu kan. Setelah itu tidur mimpi di akhirat, dihisab, kudune mlebu neraka karena kejelekan tadi. Malaikat Zabaniyah itu udah narik nyeret dia, pengen masukkan ke dalam neraka. Saat itu lantas ada anak kecil dan hina di hadapan mereka. Tiba-tiba anak yatim menghalangi di tengah jalan, sambil berkata, tinggalkanlah dia, wahai malaikat, biarkanlah aku memintakan syafaat untuknya kepada Rabbku. Dialah yang dulu telah berbuat baik kepadaku, telah memuliakanku. Jadi seperti itu. Malaikat berkata, tetapi aku tidak diperintahkan untuk itu. Konyong-konyong terdengar seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berfirman, biarkan dia, sungguh aku telah mengampuni dengan syafaat anak yatim itu dan kebaikannya kepada anak yatim itu. Lalu orang yang banyak dosa dan banyak maksiat itu terbangun. Ning iki kan tenan pora kan ngono. Intinya ini dalam kitab disebutkan seperti itu. Lantas dia bertaubat. Setelah dia bangun, dia bertobat kepada Allah dan berusaha maksimal mungkin untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yatim tadi. Ya, selain itu ditambah lagi ada hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW. Dia berkata, sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada anak yatim di dalamnya, yang diperlakukan dengan baik. Jadi rumah yang baik itu kalau di situ ada anak yatim dan anak yatimnya diperlakukan dengan baik. Adapun sebaliknya, seburuk-buruk rumah adalah rumah yang ada anak yatim di dalamnya yang diperlakukan dengan buruk. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah orang hamba yang berbuat baik kepada anak yatim atau kepada janda. Ya jenenge anak yatim biasanya enek jandane, enek ibuke ngono lho. Jadi namanya hidup pasti seperti itu. Kalau yang meninggal bapaknya kan ada anak yatimnya, ada ibunya, dia janda. Baik sama dia. Ya, berkaitan dengan janda ini ada hadis yang juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
bahas janda langsung tangi biasanya. Janda lebih menggoda jadinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Asai 'alal armati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah." Orang yang berusaha untuk janda, maksudnya membantu, berusaha untuk membantu janda dan orang-orang miskin, pahalanya itu bagaikan seperti berjuang di jalan Allah. Perawi hadis ini mengatakan, saya kira beliau SAW juga bersabda, jadi ditambahkan. Jadi ada keraguan di situ. Wa kal qaimi la yaftur wa qasaimi la yuftir. Bahkan orang yang bantu janda dan orang miskin, membantu orang yang lemah seperti itu seperti kalau malam dia nggak tidur tapi dia sholat malam, nggak luput dari sholat malam. Jadi semalam suntuk sholat malam dia. Wa qasaimi la yaftur. Begitu pula kalau malam hari dia sholat nggak tidur, di siang hari dia poso terus ora poso. Pahalane ngono kuwi bagi orang yang mau membantu janda dan orang miskin. Bantu janda tentunya nanti juga membantu anak yatim juga, masuknya di sana. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi gini, berkaitan dengan janda ini, ngerti sih. Wah, dipilih-pilih sing ayu tak bantu cah. Bukan gitu. Jadi ya, yang kita tahu ada janda, siapapun dia cantik atau enggak ada kaitannya. Kalau orang ikhlas itu mau bantu siapapun, orang gagas marep cantik apa ora, apa tanggane apa ora yang kaitannya dengan itu. Intinya ada janda dibantu. Itu namanya ikhlas di situ. Tapi kalau dia bantu ada maunya, lah kuwi sing berbahaya di situ. Berarti kembali lagi ke niat tadi awal hadis yang paling penting, semua amal tergantung dengan niatnya. Paham gak sampai sini? Ya. Cukup? Ada yang mau tanyakan? Ada janda dinikahi aja, bantu dia dinikahi aja. Wah, bagus. Itu membantu juga. Wah, tapi di nomor 2 ya apa-apa, Nabi juga nikahin banyak janda. Hampir semua istri Nabi itu janda semua. Betul kan? Yang gadis cuman Aisyah. Selain itu semua janda. Bahkan Khadijah istri pertama itu pun juga janda. Paham gak sampai sini ya? Ya cara bantunya salah satunya ya nikahin aja kalau memang mampu. Bahkan berkaitan dengan ini, di masyarakat pun juga terkadang orang yang nikahi janda ini diejek, dipandang sebelah mata, ngono kuwi lah komen. Bahkan orang nggak seneng, masuk cah enom Cik Joko nikahin janda, ngono mesti wis. Ya, dapat pahala dia. Ya, gitu nggih. Tapi berkaitan dengan janda ya kita harus hati-hati juga. Janda mati atau janda cerai. Kalau janda mati ya mungkin dia nek janda cerai ya ada kemungkinannya dua, sing elek nek cerai loh ya. Cerai bisa jadi yang salah dia, bisa jadi yang salah suaminya, kan gitu kan? Nah, cerai kan seperti itu, sing keras dia atau yang keras suaminya, atau dengan berbagai alasan yang lain. Jadi juga harus hati-hati di situ. Cukup nggih? Barangkali ada yang lain? Nggak ada yang tanyakan? Cukup? Selanjutnya yang pengen saya sampaikan, pengen saya tanyakan lagi. Setelah ini kita bahas apa ini? Al-kabair, dosa-dosa besar. Napa-napa? Jual beli.
Kalau jual beli itu sebenarnya nanti kaitannya dengan riba pasti. Kalau itu aja sebenarnya. Jual beli itu saya nyampaikan sebenarnya sedikit aja kalau jual beli itu. Intinya kalau jual beli gini, jangan nipu, jangan merugikan, sama-sama ridho. Selesai. Wis kuwi tok asline iki. Jangan entul. Nah, kan gitu kan? Entul tuh entul. Jangan beli sebelum masa panennya. Ijon. Nah, apa nih tau? Ijon nggak boleh. Lagi kembang tak tukui. Raiso. Nggak boleh seperti itu. Kesepakatan, iya benar sepakatan, tapi ada yang dirugikan pasti di situ. Entah yang punya punya pohon, entah yang beli. Lebar kui masa apa jenenge? Rasido panen piye? Misale rasido panennya elek. Sing rugi sapa? Dite wis ning sing duwe wit. Sing rugi sing tuku. Nek ngono kuwi penjual iki mau muni-muni. Tapi nek sebaliknya badi gede misalnya pembeli iki mau sing dadi pengepul iki mau wis menang wae mesti. Tapi yang punya punya pohon dirugikan di situ. Makanya jual beli ijon itu nggak boleh. Kecuali gini misalnya mangga dijualnya itu memang untuk lutisan misalnya. Langsung dipanen pada waktu itu boleh, silakan. Jadi udah dibeli sehari setelah itu atau 2 hari panen misalnya boleh, meskipun dia belum matang misalnya, kan itu ada toh, ya boleh seperti itu. Paham ya? Dia itu dalam bentuk belum masak, tapi mungkin masih beberapa hari. Jadi jangan lama-lama. Kalau yang penting tidak ada jarak yang lama. Kalau ada jarak yang lama nanti selanjutnya misalnya jual beli wis bar kuwi lha sing nyirami sapa ngono no. Lah wis tak tuku aku ya gak ngurusi meneh. Lah ruwet kuwi. Kan ada yang dirugikan di situ toh. Makanya kenapa kok ijon itu nggak boleh di situ? Kalau nebas itu sama dengan hijau. Beda, kalau nebas itu kan wis mateng. Saya beli ini nebas berapa? Nah gitu selesai toh. Boleh silahkan. Tapi sing ijon nggak boleh. Selisih ada 1 bulan misalnya, nggak bisa. Tinggal 1 hari saja malamnya disapu sama Allah ya ora panen kok. Itu kalau nebas itu kan sebetulnya kan mangga. Itu ada yang masak, ada yang belum, masih ada yang kecil. Boleh. Yang penting tadi tak tuku saiki piro. Langsung diambil semuanya boleh. Nebas seperti itu boleh. Tapi jangan ijo-ijo kabeh durung mateng, durung tak tebase. Sesuk nek matang tak jiko ya. Cek 2 bulan 3 bulan. Misalnya cek 2 bulan, lah wis dibayar ngopo ndak tak sirami. Wegah lah. Ya tak logis gitu kan. Paham ya sampai sini? Pasti akan ada yang dirugikan pasti. Pasti akan iren, makanya ya harus jelas semuanya. Enggak ada yang ditutup-tutupi di dalam jual beli dalam Islam itu. Paham ya? Pi. Apa ini? Mau dibahas apa ini? Oh, ngoten. Ya barangkali kitab aja. Atau Al-Kabair ini dulu. Al-Kabair dosa-dosa besar. Al-Kabair itu dosa-dosa besar, itu boleh. Atau kalau enggak kitab Bulughul Maram, nanti ada kitab jual beli. Monggo.
Tapi saran saya, nek kitab Bulughul Maram yo duwe siji-siji apa nggawa siji-siji lah. Saya nggak seneng nek ngrungok kita. Maksudnya saya kalau ngomong tok baru gue jenengan boten lihat secara langsung. Saya nggak seneng. Maksudnya apa? Kita belajar bareng. Bukan saya pengen gurui, tidak. Saya cuma baca aja. Bahkan tadi yang saya sampaikan, ya gur tak waca tok lho. Aku nambahi gur sithik keterangan ini maksudnya apa gur tok wis. Sehingga sesuk maksudnya apa? Besok jenengan juga bisa nyampaikan pada orang lain. Oh nggih aku bar ngaji. Misalnya ada pertanyaan. Oh iya nggih ini guruku bareng ngaji. Oh kita apa di Bulughul Maram niki lho hadis iki bahas tentang ini. Oh ngono ya. Gitu loh, kene iso ngono kuwi. Nek gur ngrungokke lah kitabe apa? Wah jarene guruku ngono tok aku ra seneng. Nek gur jarene ngono kuwi dalile enggak dipegang. Dosa besar. Filenya saya kirim PDF halamannya sampai berapa ya? 386. Tapi itu ada 76 dosa besar. Banyak banget. Itu nanti akan dibahas banyak. Nanti kaitan dengan kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita, kesalahan kita sendiri atau dengan sesama, atau salah satunya ini makan harta anak yatim, ini dosa besar ke-13 gitu ya. Nah, ke-13 itu dosa besar, udah saya sampaikan nih yang 13 ini. Jadi langsung di situ disebutkan hadisnya seperti ini. Ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif. Nah, biar tahu semuanya. Atau Bulughul Maram nanti juga silahkan, bukunya lebih tebal pasti. Kalau Bulughul Maram itu tentang fikih, pemahaman Islam. Jadi bukan hadis, dia memang isinya hadis-hadis tapi penulisannya sesuai dengan pemahaman fikih. Monggo Bu. Itu bagus. Sama aja. Jadi dosa besar itu bukunya ada. Tapi misalnya jenengan tadi buka dengan yang saya baca bisa jadi berbeda. Cuman bedanya biasanya cuman karena beda cetakan itu terkadang ada hadis-hadis yang dibuang. Kenapa? Misalnya hadis yang dhaif seperti ini tadi. Kan tadi ngusap kepala anak yatim dapat pahala setiap rambut yang dia sentuhan gitu. Itu artinya dhaif, bisa jadi di situ dibuang. Karena faktanya saya pernah ngisi kajian kitabnya Podho Al-Kabair, saya pakainya file. Dan saya juga dikasih di tempat yang lain Al-Kabair ditukoke bukune. Aku tuku bukune dhewe. Saya beli bukunya sama seperti jamaahnya. Itu isinya beda. Kalau yang di bukunya tadi itu cuman dalil Quran, dalil hadis ngono tok wis, keterangane reneng sithik banget. Karena yang dibeli yang murah. Jadi tipis, dia lebih tipis. Tapi yang PDF ini hadisnya semua masuk di sini. Jadi yang dhaif ada, yang kuat ada, dan keterangannya juga ada. Ngoten. Gitu aja. Monggo, nanti beli bukunya monggo. PDF-nya saya kirim nanti boleh. PDF aja, PDF kopi ya malam 386 gitu ya. Kantel banget nggih. Engko jilite piye kan ngono to? Harus sih. Tapi gini. Atau nyoba PDF ini saya kirim, setelah itu cari buku yang cetakannya sama seperti ini mungkin. Seperti ini, sepertinya ini yang PDF itu punyanya siapa ya? Cetakan Kampung Sunnah, upaya melestarikan sunnah. Pustaka Arafah. Ini cetakan Pustaka Arafah.
Jadi covernya beda dengan itu. Covernya beda dengan itu. Ini pustaka Arafah. Kalau bukunya itu berapa halaman, Bu? 418. Kalau ini 386. Tapi tulisannya rada cili-cili. Maksudnya kalau itu besar-besar mesti. Sama aja. Ya mungkin sama. Kemarin udah dicek, Bu. PDF dengan itu sama enggak? Hanya penerbitnya aja. Tapi di nomor 13 iya, itu sama. Cetakannya sama, tapi penerjemah beda, itu beda. Covernya aja. Hanya covernya aja. Barangkali monggo, silakan. Beli aja itu. Daripada jenengan ngeprint lebih baik beli. Murah beli tur apik tur penak digawa penak. Jadi seperti itu. Monggo, paling berapa tuh itu? Berapa itu? 80. Ya. Kalau ada yang 50 itu sing lebih tipis dia. Lebih tipis. Yang dhaif semua dihapus. Yang enggak penting dihapus sama penerjemahnya. Ada yang 50-an ada. Itu 80 mungkin bagus. Silakan. Ngoten nggih, Al-Kabair aja ya. Al-Kabair itu insyaallah lebih lebih spesifik, lebih tahu supaya kita tahu terhindar dari dosa-dosa besar. Cukup? Berarti besok mulai dari pertama nih, dosa besar Ad-Dhahabi. Imam Ad-Dhahabi Al-Kabair, dosa-dosa besar. Warisan udah selesai nih. Sebelum saya akhiri, ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.